Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran dasar-dasar pemrograman Python bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang koneksi ke suatu database. Python telah mendukung terhadap konektivitas dengan berbagai macam vendor database seperti Oracle, Sybase, PostgreSQL, MySQL atau MariaDB, dan seterusnya. Dalam video kali ini kita akan membahas koneksi ke database MySQL atau MariaDB. Poin penting ketika kita ingin koneksi ke database adalah pertama membuat koneksi dengan server dan database, ya. Kedua, melakukan query. Ketiga, menampilkan hasil eksekusi dari query. Yang harus kita cek pertama kali adalah pustaka atau library untuk koneksi ke database MariaDB atau MySQL, ya. Kita cek dulu dengan perintah piplist, ya. Pip adalah tools untuk mendownload dependensi dari software-softwarenya Python dari repository atau gudang softwarenya. Nah, kalau kita lihat, ya, pertama kali memang begitu belum ada pustaka atau library untuk koneksi ke sebuah database, di sini tidak ada satupun, ya, list pustaka atau library untuk koneksi ke database MySQL. Kalau belum ada, nanti teman-teman melalui command from, ya, install, ya, koneksi driver koneksi ke database MySQL yaitu py MySQL. Dipastikan nanti koneksi internetnya stabil, ya, agar nanti dalam proses download softwarenya tidak mengalami kendala, ya. Dengan perintah teman-teman di komen lainnya bebas di path manapun, pip install py MySQL. Ya, baik, kita cek terlebih dahulu kelengkapan dari pustaka atau library untuk connect ke database MySQL. Dibuka command from-nya, teman-teman. Ya, pip list. Ya, kalau dilihat punya saya sudah ada PyMySQL versinya 0.10.1. Jika belum ada, nanti teman-teman di-install dengan cara pip list PyMySQL. Pastikan koneksi internetnya stabil. Nah, seperti itu. Lakukan proses instalasinya sampai selesai. Ya, seperti di dalam slide. Nanti ada proses instalasinya sampai selesai, sampai sukses, gitu ya. Nah, selanjutnya kita tes, ya, koneksi kita dengan modul PyMySQL yang sudah kita install tadi melalui pip, gitu ya, dengan perintah import PyMySQL. Lalu kita buat variabel db untuk koneksi ke database MySQL atau MariaDB dengan perintah panggil modulnya PyMySQL lalu panggil fungsi connect. Di sini ada 3 syarat. Hostnya localhost atau nomor IP lokal juga bisa 127.0.01. Lalu username database-nya ini root, bisa diganti dengan user yang lain, gitu ya. Lalu passwordnya nanti silakan, jika ada masukkan, jika tidak ada dikosongkan. Lalu kita cetak, ya, berhasil terhubung ke database jika 3 syarat ini terpenuhi. Baik, teman-teman, sekarang kita praktekkan apakah modul PyMySQL kita sudah bisa connect ke database MySQL atau MariaDB. Pertama, pastikan server database-nya diaktifkan. Kebetulan saya menggunakan software XAMPP di mana di dalamnya ada database MariaDB atau dulunya bernama MySQL. Diaktifkan dulu. Ya, kalau sudah silakan buka kode programnya, teman-teman.
Lalu kita buat file baru, misalnya koneksi .py. Ya. Langkah pertama kita import py MySQL. Import ya py MySQL ya. Lalu 3 syarat untuk koneksi tadi ya, ada hostnya, ada username-nya, dan passwordnya. Disimpan dalam variabel baru db, misalnya ya, sama dengan panggil modulnya. Modulnya adalah py MySQL, panggil fungsi connect. Ya, connect. Oke, ada 3 syarat. Host, username, sama password. Buka kurung, tutup kurung. Pertama, hostnya sama dengan localhost, bisa diganti dengan nomor IP ya jika nanti kita remote gitu ya ke server, tapi kita ada di lokal. Lalu koma, ini seperti tuple ya di dalam Python. Setelah itu usernya, user tertinggi di dalam database MySQL atau MariaDB adalah root. Nanti bisa diganti dengan user biasa, koma, passwordnya. Passwordnya kebetulan saya belum disetting, maka saya kosongkan blank ya. Oke, ada 3 syarat untuk koneksi. Nanti kalau sudah ada database yang spesifik, sebutkan nama databasenya. Sekarang belum ada ya. Baik, setelah itu tinggal dicetak print berhasil terhubung atau tidak gitu ya. Baik teman-teman, kita balik lagi, kita cetak print. Nah, sukses koneksi gitu aja deh ya, kalimatnya bebas. Ya, oke, saya simpan. Lalu kita eksekusi, apakah sukses koneksi atau tidak. Ya, sukses koneksi gitu ya. Baik, misalnya saya salahkan nama usernya Ruti misalnya ya, nggak ada nih ya, belum dibuat user Ruti ya. Ini pastinya error nih karena tidak ada user di dalam database MySQL namanya Ruti, adanya root gitu ya. Ini saya simpan, saya eksekusi, pasti error ya. Nah ya, access denied ya, artinya memang belum ada user atas nama Ruti ya di dalam database MySQL kita. Ya, baik, ini saya balikin lagi, root, saya simpan lagi, eksekusi lagi, harusnya berhasil, sukses koneksi. Baik, langkah pertama sudah kita lewati, ya, instalasinya sudah, menjalankan server database-nya sudah, ngetes koneksinya sudah. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal membuat database, membuat tabel, dan seterusnya dengan SQL, struktur query language yang ada di dalam database MariaDB atau MySQL ya. Teman-teman, kalau kita lihat di sini ada beberapa fungsi bawaan dari modul PI MySQL. Pertama, connect, untuk syarat koneksinya ada 3, lalu cursor dan execute ini untuk mengeksekusi ya. Mengeksekusi query ini menyiapkan SQL-nya, kursor itu ya teman-teman. Setelah itu dieksekusi. Perintah untuk membuat database apa? Create database, nama database-nya bebas, misalnya db barang, lalu print database berhasil dibuat. Nanti kita lihat saja di database-nya apakah ada db barang atau tidak gitu ya. Baik teman-teman, kita tes. Pertama ya, kita buka dulu PHP MyAdmin karena saya menggunakan SAM ya, localhost. Teman-teman, localhost saja, kebetulan nomor port dari web server Apache saya sudah dirubah 8484. Teman-teman localhost saja gitu ya. Ya, localhost /dashboard atau localhost saja. Nanti setelah itu teman-teman klik PHP MyAdmin, PHP MySQL Administrator. Kebetulan ini SAM adalah software untuk web servernya PHP, yaitu Apache. Yaitu apa teman-teman? Ada Apache, MariaDB, PHP, dan Perl. Nah, yang kita gunakan hanya MariaDB-nya saja atau MySQL-nya saja karena kita mau connect ke sini ya. Kita klik PHP MyAdmin. Bisa juga menggunakan command line teman-teman.
Ya, DB, nah kebetulan sudah ada DB barang, saya diganti dengan database yang lain, misalnya DB produk, gitu ya, DB produk. Saya ganti namanya karena sudah ada DB barang, DB barang 2, berarti saya nggak bisa buat dengan DB barang, DB produk misalnya ya. Baik teman-teman, ini hampir sama prosesnya, berarti saya save as saja. Di dalam slide diminta untuk membuat file bernama create_db.py. Create ya db.py. Silakan kita save as aja ini karena hampir sama untuk koneksinya. File save as bernama file baru create_db. Nama filenya bebas. Membuat database create_db. Saya sambung aja ya namanya ya. Baik teman-teman, ini syaratnya sudah. Langkah selanjutnya adalah memanggil fungsi kursor. Nah, sebelum ngeprint, kursor nama variabelnya bebas. Kursor sama dengan ya, py_mysql panggil fungsi apa? Kursor. Nah, nih kursor. Panggil fungsi kursor. Oh, DB, mohon maaf, ini kan instannya DB ya, variabelnya DB bukan py. DB panggil fungsi kursor. Buka tutup kurung. Ya, oke. Setelah itu teman-teman panggil fungsi execute untuk mengeksekusi SQL. Cursor.execute execute. Nah, ini ya teman-teman ada autocomplete-nya. Nah, di sini teman-teman lakukan query create database. Nama database-nya misalnya db_produk karena barang tadi saya sudah ada ya, saya ganti dengan nama yang lain. Ya, baik teman-teman, ini saya simpan. Tapi sebelumnya printnya jangan koneksi sukses. Database berhasil dibuat ya. Database berhasil dibuat. Ya, saya simpan teman-teman. Eksekusi. Database berhasil dibuat. Sekarang kita buka php_myadmin kita. Saya buka ya php_myadmin kita. Saya refresh teman-teman. Ada DB produk. Tetapi teman-teman masih kosong, no table found in database. Kan struktur dari database ya, nanti di dalam database ada tabel-tabel yang saling berrelasi satu dengan yang lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita membuat satu tabel dulu ya. Baik, berhasil membuat database DB produk. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel. Berarti create table ya. Nah, seperti biasa teman-teman nanti ditambahkan koneksinya dengan nama database spesifiknya yaitu DB produk. Ini di slide DB barang, kita ke DB_produk. Ada kursor, ada SQL. Nah, teman-teman di sini ada triple quote atau triple double quote ya. Karena nanti bisa jadi di dalam query ada penggunaan double quote atau single quote biar nggak bentrok. Nanti teman-teman bisa gunakan single quote, triple quote atau triple double quote ya. Ini create table barang bla 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 bla, lalu kursor execute, apa yang dieksekusi? SQL di atas. Jadi bisa disimpan dulu query-nya dalam sebuah variabel baru namanya SQL, lalu sama seperti membuat database, tabel barang berhasil dibuat ya. Oke, ini hampir sama dengan membuat apa teman-teman database. Maka create DB kita save as menjadi create table ya. Create table. Baik. Ya, kembali lagi ke dalam kode programnya. Ini kita save as file save as ya menjadi misalnya create table. Nama filenya bebas ya. Create table. Baik, simpan. Ya, ditambah satu lagi teman-teman, yaitu nama database-nya yang kita tuju adalah database DB produk yang barusan dibuat, DB produk.
Ya, seperti itu. Lalu ada kursor. Nah, untuk execute-nya, query-nya kan panjang. Teman-teman simpan dulu dalam variabel SQL biar nanti di sini panggilnya kursor execute SQL. Nah, gitu ya. Karena kalau tulis di sini langsung query-nya cukup banyak tadi ya, apalagi nanti struktur datanya banyak. SQL ya, pakai triple quote boleh, single quote yang 3 ya. Ini tutupnya 3 atau triple double quote juga boleh, bebas teman-teman. Nah, gitu ya. Seperti di dalam slide ya. Oke. Perintahnya adalah create tabel barang ya, barang. Buka kurung ya. Tutup kurung di sini ya, ujungnya. Ini bisa taruh di sini. Ya, oke teman-teman. Pertama ID bertipe data integer sebagai primary key. Ini konsep database ya, SQL primary key. Lalu teman-teman otomatis nomornya auto underscore increment ya, koma. Terus ada apa lagi nih kolom-kolomnya di tabel barang? Ada harga, nama sama harga aja. Nah, cuma 3 kolom ya, 3 field ya, nama, paring karakter 45, harga double. Atau tambah constraint yang lain, not null unique, silakan nanti ya. Disesuaikan dengan SQL yang ada. Ya, nama sama harga aja teman-teman, nama ya. Terusnya bertipe data paring karakter, maksimal misalnya 30 karakter. Mau tambahkan not null unique silakan ya. Terakhir teman-teman harga. Harga bertipe data double atau float juga boleh ya. Float ya silakan. Pecahan ya, kayak gitu. Ya baik, cukup, nggak usah banyak-banyak. Ini sekedar contoh create table. Lalu terakhir kursor execute SQL di atas. Lalu ini tabel berhasil dibuat. Ya, saya simpan. Jadi konsepnya hampir sama teman-teman. Disimpan dulu. Kita lihat dulu slide-nya. Oke. Kursor execute SQL gitu ya, menggunakan di sini triple double quote. Kalau kita triple single quote ya sama saja ya. Baik, teman-teman, kita tes apakah berhasil atau tidak. Disimpan, di execute. Tabel berhasil dibuat. Sekarang kita kembali lagi ke PHP My Admin ya. Oke, di refresh saja teman-teman. Di load. Ya, lalu di DB produk ada tabel barang dengan struktur data yang sudah kita buat tadi ya, atau kita lihat strukturnya. Ada ID, nama, harga. Ya, auto increment sebagai primary key gitu ya. Nama parca 30 nggak wajib diisi, boleh kosong, yes no ya. Harga float, yes no. Baik, berhasil teman-teman. Selanjutnya adalah menginput data. Menginput data dengan query insert. Baik, kita lihat di sini. Nah, di sini PHP Admin dibuka ada ya. Sekarang teman-teman untuk menginput data, nama filenya bebas. Misalnya di sini diminta insert one. Oh ya, input ini nanti banyak teman-teman, ada yang inputnya satu-satu atau sekali banyak gitu ya. Sekarang kita insert one dulu. Ada metode barukah? Tidak ada kursor sama execute, tapi execute-nya teman-teman ada file, ada value ya. Selain SQL yang ada, lalu ada variable file isinya. Misalnya barangnya lemari, harganya 1 juta ya. Nanti silakan yang lainnya. Nah, untuk placeholder-nya, penempatan datanya ini ditandai dengan notasi %s. Ini bukan string ya, placeholder. Artinya teman-teman, nama nanti datanya %s yang pertama, harga datanya %s yang kedua ya. Antar data, antar kolom dipisahkan dengan koma. Jadi insert into barang, nama kolomnya disebutkan, nama dan barang. Kenapa ID enggak? Karena ID tadi di set auto increment gitu ya, otomatis ya. Berarti ID nggak perlu diinput, yang diinput nama sama harga. Nilainya, value-nya lemari 1 juta. Lemari untuk persen yang pertama ya, 1 juta untuk persen yang kedua gitu ya. Lalu pas execute-nya teman-teman, SQL file. Oh, ada fungsi baru, commit
Commit ini untuk menyimpan datanya atau mengesahkan transaksi. Ya, jadi fungsinya sekarang tambah satu lagi, selain connect, kursor, execute, ada fungsi commit bawaan dari PyMySQL untuk mengesahkan transaksi gitu ya, atau disimpan datanya nih ya. Jadi sebelum di print nanti ada fungsi commit, db.commit, lalu di print data berhasil ditambahkan sebanyak berapa baris. Ini ada fungsi row count dari kursornya untuk menghitung jumlah baris ya dari eksekusi query. Pastinya satu baris ya, karena lemari 1 juta ini satu baris. Baik, kalau gitu kalau kita save as aja dari create table ya. Kembali lagi ke codingan. Ini create table insert one nama filenya. Di save as ya, file save as ya teman-teman, insert one. Satu-satu setelah ini berarti insert yang sekali banyak ya. Insert one.py. Hampir sama teman-teman, di sininya ada kursor, tapi query-nya teman-teman ya gunakan query insert. Ini saya hapus saja. Ya, delete. Apa query-nya teman-teman? Insert into barang ya, sebutkan field-nya, kolom nama sama harga saja. Dengan data-data keyword-nya values ya, lalu placeholder-nya ditandai dengan %s gitu ya, huruf kecil, koma, antar data, pemisahan datanya koma ya, %s lagi ya, selesai. Oh, ini cuma satu baris ya. Kalau cuma satu baris teman-teman, bolehlah nggak pakai triple quote atau triple double quote, pakai double quote biasa. Ini saya hapus ya. Oke, ini saya hapus juga. Pakai double quote boleh karena cuma satu baris. Kalau pindah baris tadi menggunakan triple quote atau triple double quote. Baik, ada yang kelebihan sepertinya untuk kurungnya. Oke, seperti itu. Lalu di sini ada teman-teman sebelum execute file, nama variabelnya bebas value. Tadi teman-teman ya dikasih apa, kurung ya atau tuple ya, lemari. Misalnya lemari buku gitu ya, harganya ya bebas 2 juta. Oke, execute-nya tidak hanya SQL, execute-nya SQL plus file value-nya ya. Lalu ada fungsi commit tadi ya, untuk mengesahkan transaksi db titik commit. Nah, ini ada ya commit. Oke, fungsi buka tutup kurung. Terakhir keterangannya data berhasil ditambahkan dengan format kursor row count ya. Berarti ini data berhasil diinput, mungkin ya keterangannya. Diinput, keterangannya bebas. Sebanyak berapa baris? Sebanyak ya, kita concat dengan fungsi format. Tadi apa teman-teman? Kursor row count. Hitungnya berapa baris? Row count. Nah, gitu ya. Seperti itu. Ditambahkan keterangan baris boleh, concat lagi baris. Ya, oke teman-teman, kita tes apakah berhasil atau tidak ya. Jadi ada tambahan fungsi commit untuk mengesahkan transaksi, lalu kursor row count untuk menghitung jumlah baris yang diinput. Simpen dulu, file save, eksekusi. Ya, data berhasil diinput sebanyak satu baris ya, benar satu baris ya. Oke, kita lihat di phpMyAdmin-nya, kita refresh lagi. Refresh, kita klik tabel barang. Ya, satu ya. Ya, teman-teman, di sini ada satu lemari buku. Coba kita input satu lagi yang lain ya. Ini saya kill dulu. Misalnya lemari pakaian gitu ya. Misalnya lemari pakaian harganya 3 juta. Apakah nanti ID-nya nomor 2? File save ya, eksekusi lagi. Data berhasil diinput sebanyak satu baris. Kita refresh phpMyAdmin-nya. Di tabel barang ya, klik tabel barang. Nah, ada nomor 2, ID-nya otomatis ya. Lemari pakaian seharga 2 juta juga tadi ya, belum diganti. Ya, tidak apa-apa, sudah masuk ya.
teman-teman. Oke, berhasil. Sekarang kita menginput sekaligus ya. Di dalam slide sudah disiapkan bagaimana cara menginput sekaligus ya. Misalnya nanti ada 3 barang, 4 barang, nanti menggunakan konsep list di dalam Python ya. Nanti di dalam listnya ada tuple-tuple kayak gitu ya. Hampir sama teman-teman, cuma ada perbedaannya. Kalau banyaknya inputnya banyak teman-teman, nanti gunakan looping for ya. Ini data-data barangnya BRG dialiaskan ke file, berarti nanti execute-nya SQL file ya, sama seperti tadi. Lalu ada commit-nya di dalam fungsi for-nya. Lalu kita cetak di luar fungsi for, data berhasil ditambahkan. Berarti hampir sama nih dengan insert one. Nama filenya diminta apa nih? Insert many. Oke, kita save as lagi. Ya, insert one-nya di save as, file save as menjadi insert many. Ya, simpan teman-teman. Hampir sama semua. Ya, cuma di sini ada perbedaan pas input datanya, pas nyimpannya ya. Pertama, datanya dulu nih ya. Ini BRG teman-teman. Bebas sih sebenarnya nama variabelnya ya, BRG. Nah, nanti dikasih apa, list. Misalnya saya input 2 barang ya. Dikasih koma aja. Misalnya jangan lemari lagi. Buka kurung siku, tutup kurung siku dulu. Oke, biar nggak lupa ya. Ini harganya misalnya 3 juta. Misalnya kulkas. Ya, terusnya ada data kedua. Misalnya teman-teman, apa misalnya AC. AC harganya misalnya 4 juta. Nah, data-data yang diinput yang banyak tadi di-update oleh list, buka tutup kurung siku. Nah, teman-teman, nyimpennya ya harus pakai for, pakai fungsi for. Atau 3 deh, tambah 1 lagi boleh gak? Boleh. Misalnya yang furniture lagi sofa gitu ya. Sofanya yang mahal misalnya harganya 5 juta. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, inputnya gimana nih? Pakai for tadi ya, for ya teman-teman, data misal file ya, aliasnya dialiaskan ke file in BRG titik 2, kan fungsi begitu ya. Nah, kursor execute SQL filenya aliasnya file ya nih ya teman-teman ya, masuk ke dalam tabulasi, satu tabulasi, DB commitnya juga satu tabulasi gitu ya. Hampir sama dengan yang insert one, cuma pas dalam menginputnya di looping. Loop cetaknya data berhasil ditambahkan. Nggak usah dihitung barisnya ya. Di sini data berhasil di input. Itu aja keterangannya ya. Ya, baik teman-teman, saya simpan. Ya, oke. Syaratnya tadi sudah terpenuhi semua. Terakhir nama database-nya DB produk. Baik, kita eksekusi teman-teman. Data berhasil diinput. Sekarang kita buka lagi PHP My Admin, di refresh dulu, diklik lagi tabel barangnya. Apakah nambah? Ada kulkas, ada AC, ada sofa, ID-nya otomatis berurut ya. Baik, berhasil. Insert one berhasil, insert many berhasil. Selanjutnya teman-teman, kita akan menampilkan data. Dari tadi kita menampilkan datanya di PHP My Admin. Nah, sekarang kita ingin menampilkan datanya di sisi Python seperti apa. Ini sudah ada panduannya ya. Nah, teman-teman, untuk menampilkan data ada 3 metode baru. Ada fetch all, mengambil seluruh baris data. Ada fetch many, mengambil sebagian, nggak semua. Kalau fetch one nanti teman-teman 1 gitu ya. Jadi ada 3 metode baru nih. Fetch all semua data. Misalnya tabel barang udah diinput 100 barang. Nanti kalau fetch all semua barang. Kalau fetch many, misalnya di sini fetch many 10 ya, berarti tampilkan 10 ya. Kalau nanti fetch one nanti tampilnya 1. Baik, sekarang kita lihat dulu ya teman-teman. Fetch all dulu ya. Fetch all dulu nih teman-teman. Menampilkan semua data. Tadi kita datanya ada 5 ya, berarti nanti tampil 5 gitu ya. Di sini semua hampir sama ya teman-teman, cuma dialiasin nih. MySQL-nya aliasnya MDB. Nggak dialisin juga nggak apa-apa ya, ini cuma opsional saja.
kita nggak usah dialiaskan, di sini tetap PMSQL. Lalu metodenya sama, ada connect, ada cursor, ada execute. Tetapi teman-teman di sini fetch all, ditambah apa teman-teman, fetch all, nggak ada commit ya, karena datanya banyak. Untuk menampilkan datanya di looping. Results ya, ini hasilnya dialiaskan ke data, in data, print data. Berarti ini teman-teman hampir sama dengan pola-pola sebelumnya ya. Kita save as lagi yang insert many ya, yang insert many kita save as lagi menjadi nama filenya, sebentar, diminta apa nih, show ya, nama filenya show.py, kita ikutin ya sama-sama. Insert many-nya save as lagi, file save as, nama file barunya adalah show karena konsepnya sama, show.py ya, enter ya. Ininya sama, DB kursornya sama, query-nya ganti apa teman-teman, select bintang, tampilkan semua dari tabel barang, nggak ada value ya. Ya baik, ini dihapus. Lalu ada fungsi apa, fetch all tadi ya, sebelum di looping teman-teman ada fungsi apa, fetch all results ya. Dieksekusi dulu, lalu teman-teman nanti disimpan ke sebuah variabel cursor fetch all result ya. Oke, ini saya pindahin ke sini. Execute-nya SQL ya. Lalu teman-teman tadi ada variabel apa, result ya. Nama variabelnya bebas ya, hasil gitu ya. Ya boleh juga hasil sama dengan teman-teman cursor dot apa, fetch all. Nah ada fetch all, fetch many, fetch one, fetch all ya. Ya karena fungsi ada buka tutup kurung. Lalu di looping ya teman-teman ya, di looping for, ini jangan BRG, ini hasil teman-teman, misalnya aliasnya data, ngafal ya, nggak ada DB commit ya karena nggak nyimpen data nih, ngeprint malah ya, nggak ada DB commit, malah printnya masukkan ke dalam fungsi for tersebut ya. Top sekali, printnya apa nih ya, aliasnya apa di atas tuh, hasil in data in hasil, berarti aliasnya data ya. Oke, jadi ada metode baru fetch all untuk mengambil berapa semuanya ya. Nanti kita coba fetch many 3 gitu ya, kita eksekusi teman-teman. Nah 5-5-nya ya. Oke, berhasil. Coba fetch many. Kalau fetch one nanti kita praktekkan pas ngupdate ya. Fetch many misalnya 3 ya, simpan apakah 3 baris, kita lihat. Oh iya 3 ya. Kalau fetch one boleh kita coba juga ya sekalian. Fetch one berarti cuma 1 nih ya, apakah paling awal, apakah paling akhir, kita tes dulu. Simpan lagi fetch one ya. Oh dia cuma 1 baris, tapi tidak berbentuk baris ya, turun ke bawah. Oke, demikian berhasil ya. Nah ini saya balikan ke fetch all, jadi semuanya ditampilkan. Saya simpan lagi, eksekusi lagi ya. Harusnya semuanya 5-5-nya tampil. Oke, berhasil ya teman-teman. Ini menampilkan banyak data ya. Langkah selanjutnya teman-teman, setelah kita berhasil menampilkan, mengubah data ya, query-nya tinggal diganti aja ya, update barang bla 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 bla, apa yang mau diubah teman-teman. Nanti ini mirip seperti kita nginput ya, seperti kita nginput, berarti nanti nginput yang 1 barisnya insert one, karena nggak ada looping ya, kita save as menjadi apa nama filenya nih teman-teman, ubah.py ya. Hampir sama ya, cuma beda query doang ya. Lalu filenya nanti apa yang mau diubah. Oke ya, kita save as dari insert one. Saya buka dulu insert one. Nah insert one ya. Ya file, di insert one ini file save as menjadi input.
bukan input ubah ya, mohon maaf, input sudah ubah ya, mengubah data. Oke, simpan ubah.py teman-teman. Ini sama semua, tinggal ganti query. Apa query ubah? SQL-nya update barang set, ada keyword set. Nah, diubah nih, nama sama dengan, nah ini pindahin nih, nggak ada keyword value ya, ini pindahin. Placeholder-nya nama sini, koma, harga mau diubah juga boleh ya, sama dengan ya, persen S-nya, placeholder-nya pindahkan setelah tanda sama dengan. Nah teman-teman, jangan lupa kalau mau ngubah ada klausa apa? Where. Kenapa? Karena kalau tanpa klausa where nanti berubah semua datanya. Kita kan cuma satu ya, where ID. Yang mana nih yang mau kita ubah sama dengan placeholder lagi, persen S ya. Lalu filenya misalnya teman-teman, tadi ada kulkas ya. Sebentar kita lihat dulu di PHP MyAdmin-nya. Kulkas nomor 3, saya ganti namanya kulkas 2 pintu. Harganya karena 2 pintu naik misalnya jadi 6 juta misalnya ya. Harganya kulkas yang bagus ya, kulkas 2 pintu harganya menjadi 6 juta. Oke, ID-nya sebentar, mohon maaf, kulkas itu ID nomor 3. Oke, nomor 3 ya. Ini saya ganti. Yang tadinya kulkas saja, nama produknya kulkas 2 pintu misalnya ya. Harganya menjadi 6 juta. Katakan seperti itu. Ya. Lalu execute-nya sama. Ya, ada file ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa, kan 3 placeholder ya. Persen yang pertama kulkas 2 pintu, persen yang pertama 6 juta. Ini where ID-nya nomor berapa tadi? Kulkas. ID-nya nomor 3. Oke, gitu ya. Lalu kita execute SQL plus value-nya, lalu di commit. Ada commit teman-teman? Kita lihat dulu slide-nya. Ya, ada commit juga ya. Lalu keterangannya data berhasil diubah 1 baris ya. Atau keterangannya data berhasil diubah gitu aja ya, nggak perlu broken juga boleh. Data berhasil diubah gitu ya. Nggak usah ada berapa barisnya, kan sudah jelas 1 baris ya. Iya, oke ya. Kita tes nih, apakah yang tadi kulkas menjadi kulkas 2 pintu harganya jadi 6 juta, yang tadinya 3 juta, karena where ID-nya nomor 3. Oke, saya simpan dulu, eksekusi. Ya, data berhasil dirubah. Ngelihatnya di mana? Ya, buka aja dari sini boleh, atau ke PHP MyAdmin juga boleh. Dari sini deh ya. PY langsung kita ketik manual, nama filenya apa tadi? show.py untuk menampilkan data ya produknya. Oke, namanya menjadi kulkas 2 pintu seharga 6 juta. Boleh juga dicek di database-nya di PHP MyAdmin, diklik lagi tabel barangnya. Ya, jadi kulkas 2 pintu menjadi 6 juta. Baik, terakhir kita hapus. Misalnya saya mau hapus AC ya, yang ID-nya nomor 4. Kita lihat dulu slide-nya. Menghapus ya sama seperti update. Ya, berarti kita save as lagi. Nama filenya hapus ya. Sama seperti ubah ya, teman-teman ya. Ubah ya. Kita save as. Save as menjadi hapus. Menjadi hapus. Oke, tinggal ganti query. Ini paling mudah nih kalau query hapus ya. Delete from dari tabel apa? Barang. Jangan berhenti di situ, berarti semua data kehapus. Ada 1000 data kehapus. Ada klausa sama where ID. Ya, teman-teman, where ID ya. Where ID-nya nomor berapa? Nah, ini jangan file nih, ini ID aja ya, teman-teman, ID. ID-nya tadi nomor 4 ya. AC ya. Ini langsung kita buka. Karena tipe datanya integer, nggak dikasih petik 4. Berarti ini kursor execute ya. Di sini diganti apa? ID. SQL-nya ini query-nya, ID-nya nomor 4 yang kita hapus ya. Lalu DB commit lagi, lalu data berhasil. Oh, ini berhasil. Satu aja ya. Berhasil dihapus. Ya, saya ganti keterangannya, data berhasil dihapus. Oke. File save. Apakah nanti yang nomor 4 ini AC kehapus? Kita tes. Eksekusi ya, teman-teman. Data berhasil dihapus. Mau tampilkan lewat Python boleh ya. PY
so.py. Apakah nomor 4 atas nama AC tadi terhapus? Ya, nggak ada ya, langsung lompat 35. Di database juga demikian. Dibuka lagi tabel barangnya, teman-teman, nomor 4-nya terhapus ya, atas nama produk AC ya. Baik teman-teman, kita sudah berhasil mempelajari tentang connect database ya, menggunakan modul PyMySQL di pemrograman Python. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.